Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali kita berkumpul bersama dalam aplikasi Zoom 100 Hari Berdoa Departemen Pemuda Advent Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Dan pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-37. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa memimpin, menjagai kita untuk boleh hadir dari malam ke malam. Pada malam hari ini kita akan memulaikan kebaktian kita. Doa buka akan dilayangkan oleh Kak Esther Kartiani, kemudian kesaksian akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ellen Silalahi, lagu pujian akan disampaikan juga oleh keluarga Pendeta Suarsa Silalahi sebagai Gembala Distrik Lampung Tengah. Renungan akan disampaikan oleh Pendeta Suarsa Silalahi, satu paket berkat malam minggu ini untuk kita dalam pelayanan keluarga Silalahi. Doa syafaat akan dilayangkan yang pertama oleh Pendeta Sangkap Simanjuntak, Ketua Distrik Lampung Utara. Dan yang kedua adalah doa akan dilayangkan oleh Pendeta Victor J. Sinaga. Dan doa tutup ibadah kita akan dilayangkan pembicara kita, Pendeta Silalahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memulaikan acara kita. Doa dipimpin oleh Kak Esther Kartiani. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kami sudah boleh Kau berikan kesempatan kembali untuk bersama-sama melalui aplikasi Zoom ini Tuhan melakukan ibadah 100 hari berdoa. Tuhan kiranya yang boleh menolong setiap kami sehingga kami bisa mengikuti perbaktian ini dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, dan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara dalam hati setiap kami Tuhan melalui partisipan-partisipan yang akan memberikan kesaksian, lagu pujian, dan juga renungan firman Tuhan. Kiranya melalui itu semua Tuhan kami boleh semakin dikuatkan dalam kami menghadapi kehidupan kami ini. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Kak Esther. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Ellen Silalahi. Kami persilakan Ibu Ellen. Terima kasih Kak Rina. Sama-sama Bu. Selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam hari ini kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, mengetahui dan sangat mengerti segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Pada tahun 2020 ini, kita jemaat di Bandar Jaya dan juga Distrik Lampung Tengah mengadakan 10 hari berdoa. Kami meminta kepada Tuhan, kami rindu untuk mencari dan memberikan pelajar-pelajar Alkitab kepada orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Kami meminta kepada Tuhan dengan cara Tuhan, karena kami tidak sanggup, karena kami mempunyai banyak keterbatasan di dalam pelayanan kami. Banyak kekurangan yang kami miliki, sehingga kami tidak sanggup untuk melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Pada acara 10 hari berdoa, di 3 minggu terakhir, yaitu di hari yang ke-8 dan ke-9, kami kedatangan seorang ibu sebagai tamu kami. Kemudian kami meyakini dan mempercayai bahwa ibu ini mau untuk belajar firman Tuhan. Kemudian saat itu saya bertanya kepada ibu ini, ternyata ibu ini adalah orang tua dari teman anak saya yang bernama Elis, sekolah di SMP Kristen di Bandar Jaya ini. Kemudian dia katakan, Bu, tahun lalu anak ibu sudah main loh ke rumah kami untuk mengerjakan tugas kelompok. Anak saya bilang, Mama, kenapa sih kita kok gerejanya hari Minggu?
enak loh ikut gerejanya Elis. Elis tuh kalau hari Sabtu nggak pernah sekolah, begitu kata anaknya. Kemudian, oh iya ya Bu, aduh maaf ya Bu, saya malah nggak tahu. Saya bilang gitu, saya cuma tahu kalau Elis akan mengadakan tugas kelompok. Kemudian saya senang sekali, terus ibu ini bilang, Bu Pendeta tolong doain saya ya. Saya itu izin sama suami saya ikut ibadah doa bersama. Tetapi saya takut karena ini udah jam 9:30 karena suami saya saranin jangan terlalu lama-lama. Sementara ini udah batas waktu dan suami saya itu orangnya keras. Kemudian ibu ini sampaikan bahwa dia minta didoakan. Kemudian saya bilang, iya Bu, kami akan doakan. Ibu mau nggak belajar Alkitab? Kami tawarkan seperti itu. Ibu ini, boleh Bu Pendeta, nanti tinggal silahkan datang ke rumah saya kasih alamat rumah saya tinggal di perumahan. Kemudian ibu ini pulang. Pada saat pulang, suaminya sudah menunggu. Tetapi suaminya ini tidak berkata apa-apa dan membiarkan dia masuk. Kemudian ibu ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena suami saya itu tidak marah saya beribadah. Dan saya rindu untuk cari kebenaran. Ternyata ibu ini pun sudah rindu ingin belajar akan kebenaran Alkitab. Apa sih yang ada di Alkitab itu gitu. Kemudian dengan jalannya waktu, akhirnya ibu ini datang di ibadat 10 hari berdoa. Di 10 hari berdoa, kemudian ibu ini bilang, Pak Pendeta, Bu Pendeta, kapan mau ngajarin saya Alkitab begitu. Kemudian kami buat janjian dan akhirnya datang ke rumah ibu ini. Ibu ini seorang Chinese, namanya Cece Wawa. Kemudian pada saat kami datang ke sana, ternyata ibu ini juga nggak izin sama suaminya kalau kami akan memberikan pelajaran Alkitab. Kemudian pada hari pertama sesi pelajaran Alkitab, ibu itu diam saja. Kemudian kami pendeta menggunakan belajar Alkitabnya adalah menggunakan Alkitab dia. Jadi sengaja kami menggunakan Alkitab yang ibu ini miliki. Kemudian pas di akhir daripada sesi belajar, pendeta katakan, Bu, Alkitab kita sama. Saya gunakan Alkitab Ibu. Jadi berarti kita mempunyai satu kerinduan untuk mencari kebenaran. Kemudian setelah selesai belajar sesi Alkitab itu, ibu ini menjawab, Pak Pendeta, saya tidak terima. Kenapa? Kenapa saya ini baru tahu ada kebenaran di Alkitab ini? Tapi hati saya ini bercampur-campur yang tidak enak rasanya. Saya ingin memberontak. Apakah ini benar kebenaran itu? Kemudian kami katakan, percayalah Bu, dengan kuasa doa, Ibu akan dapat menemukan kebenaran ini. Kemudian Ibu ini katakan, boleh nggak Pak Pendeta, 2 hari ke depan kita belajar, tapi saya mau izin sama suami saya. Oh gitu ya Bu ya. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Terus kami berdoa, sampai detik ini pun kami masih mendoakannya. Kemudian akhirnya kami datang kembali ke rumah Cece kami ini. Kemudian kami memberikan pelajaran Alkitab, tapi di sesi kedua ini Cece ini udah banyak bertanya. Dia katakan, Pendeta, saya lebih lega Bu Pendeta belajar Alkitab sesi kedua ini. Saya lebih menerima dibandingin yang pertama. Tetapi Ibu ini dengan penuh keyakinan, Pak Pendeta, kalau kita belajar kebenaran, banyak nggak sih persoalan-persoalan hidup yang akan kita jalanin gitu. Terus kami sampaikan, Cece, ketika kita belajar kebenaran, hidup kita penuh dengan persoalan-persoalan. Tetapi percayalah Cece, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Cece sendirian. Tuhan akan menolong, Dia mengerti apa yang menjadi beban-beban Cece selama ini. Kemudian tidak terasa akhirnya kami terus memberikan pelajaran walaupun Cece ini belum datang ke gereja. Kemudian pada bulan Februari kami menawarkan, Cece mari datang ke gereja, ikut bersahabat dengan kami. Kemudian Cece ini jawab, Bu Pendeta, saya janji akan datang ke gereja Advent. Tapi nggak tahu kapan waktunya. Itulah perkataan Cece ini. Kemudian kami tidak pernah menyangka, ternyata di bulan Februari, Cece ini juga datang ke gereja pada hari Sabat, bersama dengan anaknya yang masih kecil. Ya, masih sekolah SD kelas 1. Kemudian saat dia beribadah, betapa dia terkejutnya, ternyata ibadahnya Advent, nama saya itu disebut di atas mimbar, di altar, disebut nama saya untuk mencari kebenaran. Dari situ dia mendapatkan satu pelajaran bahwa ternyata selama ini saya melakukan doa hanya mendoakan diri saya, mendoakan keluarga-keluarga saya. Tetapi ketika saya bertemu dengan orang Advent, ternyata
orang-orang Advent itu benar-benar mendoakan kami. Bahkan jemaat ini, jemaat Bandar Jaya mendoakan dia terus di altar. Sehingga membuat dia untuk terus meyakini bahwa inilah benar. Mulai hari ini, saya harus berdoa untuk mendoakan orang lain. Itulah kesaksian Cece ini. Kemudian kami terus memberikan pelajaran Alkitab, satu kuasa mukjizat yang terjadi dalam hidup Cece, dengan adanya persoalan-persoalan yang dia hadapi, ada tekanan orang-orang yang mulai datang kepada dia. Kenapa kamu belajar tentang Advent? Advent itu ajaran yang sesat. Tapi Cece itu, tapi dia menggunakan Alkitab saya. Alkitabnya sama, Cece ini berkata. Kemudian Cece ini terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya dia benar-benar kebenaran itu dia terima. Suatu hari orang tuanya ulang tahun, Popo ini, Akung Alyong ulang tahun, kami diundang sebagai rasa sukacita, mereka mengundang kami. Kami juga menghadiri. Betapa terkejutnya semua keluarga Akung dan juga Popo ini, kami datang bersama dengan gereja mereka. Satu keyakinan yang sangat kami percayai, bahwa Akung yang selama ini tidak mau diajak berdoa, pada saat kami mau pulang, Akung diajak berdoa mau. Kami sangat bersyukur sekali keberadaan kami bisa bertemu dengan Popo dan Akung Alyong ini, yaitu orang tua daripada Cece Wawa. Di hari-hari selanjutnya, ternyata ada mukjizat besar terjadi untuk keluarga ini. Cece kami ini akhirnya saat ini sedang mengandung. Dia katakan, ketika saya belajar, Tuhan memberikan berkat yang sangat besar. Saya akan mempunyai seorang anak lagi, Pak Pendeta, Bu Pendeta. Saya nggak pernah menyangka. Selama ini yang saya minta nggak pernah diberi. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, saya mendapatkan. Tolong Pak Pendeta, doakan suami saya supaya membukakan hati, supaya dia mau belajar firman Tuhan untuk kebenaran ini. Suatu hari suaminya mengetahui kalau Cece ini sedang belajar Alkitab. Kemudian pukul 11 dia telepon istrinya. Kamu lagi di mana? Lagi belajar Alkitab. Oh ya udah nggak apa-apa. Tetapi suaminya sampai detik ini belum memperbolehkan dia untuk bergabung di gereja Advent. Tapi kami tidak putus asa karena persoalan-persoalan hidup ini Tuhan lebih mengetahui. Kami hanya bisa mendoakan dan terus mendoakan. Bahkan tadi siang kami mempunyai janji kepada Cece bahwa karena adanya wabah pandemi COVID yang saat ini, gereja kami tutup, kami tidak bisa melakukan ibadah. Kalau kami menggunakan Zoom dengan banyak keterbatasan latar belakang keanggotaan jemaat dan juga keterbatasan kami, sehingga mereka beribadah menggunakan layanan Hope Channel. Tetapi tadi kami berkunjung ke rumah Cece untuk memberikan pelajaran Alkitab. Dia sangat senang dan sangat berterima kasih. Dia katakan, Pak Pendeta, banyak mukjizat terjadi dalam hidup saya ketika saya mengenal kebenaran. Saat saya nggak punya uang, saya berdoa, ada yang memberikan pertolongan. Saat saya tidak mempunyai makanan, Tuhan kirimkan. Saya secara pribadi, Cece, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Cece. Dia katakan, Pendeta, saya sudah terima kebenaran ini. Saya rindu untuk masuk Advent, tapi saya nggak mau sendirian. Saya ingin suami saya juga menerima untuk belajar firman Tuhan. Paling tidak belajar dulu Pak Pendeta, suami saya. Kalau suami saya belajar, alangkah bahagianya saya bersama dengan keluarga saya menerima satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu sangat mengerti kehidupan kita, Cece. Kami katakan seperti itu. Percayalah, semua kita sandarkan hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri kesaksian saya ini, saya berharap kepada semua yang hadir pada malam hari ini untuk turut juga mendoakan keluarga Cece Wawa. Dia sudah menerima kebenaran, tetapi dia satu langkah lagi. Dia nggak mau dikatakan sebagai istri yang durhaka, tidak hormat kepada suami, karena dia harus bersama-sama dengan suami mendapatkan izin. Jadi kalau suaminya mengizinkan, kamu boleh ke gereja Advent seterusnya, dia akan berangkat. Nah, sekarang kami juga bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di sini sedang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan kepada kami dalam penginjilan yang sangat sederhana yang kami miliki, karena sesungguhnya semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena kami meyakini bahwa Tuhan sangat mengerti dan memperdulikan apa yang menjadi beban persoalan kehidupan kita yang saat ini, di mana orang-orang ketakutan untuk bertemu,
ketakutan oleh karena ada pandemi COVID-19 ini. Satu ayat Alkitab yang boleh saya sampaikan dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah yang menjadi keyakinan bagi kami dalam pelayanan di Distrik Lampung Tengah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Ellen untuk suatu kesaksian yang indah. Kita doakan Cece Wawa, di mana sudah ditaburkan benih kebenaran oleh Ibu dan Pendeta, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam hatinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Silalahi.
Amin, puji Tuhan untuk lagu yang sangat menguatkan kita. Dengan doa-doa yang kita naikkan, mujizat Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Silalahi. Silahkan, Pendeta. Salam, selamat malam, saudara yang kasih Shalom, dalam selamat Tuhan malam. Yesus. Senang sekali kita boleh kembali bertemu pada malam hari ini. Meskipun kita harus berpisah dengan jarak yang jauh maupun dekat, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan terus menyertai dan menopang kehidupan kita. Terima kasih untuk Korwil Lampung yang sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh membagikan dan menyampaikan kesaksian firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu kita tunduk kepala dan kita kembali sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah sumber berkat, sumber kasih, dan penghiburan. Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus menguatkan, bahkan meneguhkan iman kami. Ketika kami menghadapi banyak pergumulan dan api pencobaan, Engkau mengajarkan kami untuk terus setia dan tetap setia di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya menolong kami untuk boleh memiliki pengalaman yang indah, berjalan bersama dengan Tuhan. Sementara kami Tuhan menantikan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali yang tidak lama lagi. Terpujilah Engkau atas segala kasih setia-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Inilah doa pengharapan kami. Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan yang merupakan topik pada malam hari ini adalah iman di dalam api pencobaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita percaya kita menghadapi banyak pencobaan. Kita menghadapi banyak pergumulan, persoalan dan tantangan di dalam kehidupan. Bahkan pencobaan, penderitaan yang kita hadapi bagaikan api yang merongrong iman kita dan kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi saya percaya, saudara, kita percaya, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun api pencobaan yang sedang dialami oleh umat-umat Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia kepadanya. Malam ini adalah hari yang ke-37 dari program 100 hari berdoa. Ayat inti kita pada malam hari ini adalah tertulis dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia 32 ayat 7 katakan, Yesus adalah Tuhan. Dialah Allah, dialah pencipta, dialah pemilik alam semesta, dialah penguasa alam semesta. Bahkan dia adalah Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Bahkan Allah yang sanggup melakukan banyak hal-hal yang bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu pasti dan akan terjadi. Selaku ketika kita mengalami banyak persoalan, kita sering berkata, Tuhan, saya punya banyak masalah. Saya punya big problem, saya punya masalah yang begitu besar. Sehingga kadang-kadang kita putus asa, kita menyerah, bahkan kita banyak orang saudaraku yang akhirnya meninggalkan iman mereka oleh karena api pencobaan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam ini mengatakan Tuhan yang mampu melakukan apa yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah
Tidak ada yang mustahil. Karena Allah adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam Signs of the Times tanggal 30 Juni tahun 1881, alinea yang ke-15, Nyonya White mengatakan, Tuhan akan menguji sepenuhnya iman dan keteguhan hati dari orang-orang yang ia telah percayakan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Apa yang terlihat di depan mata akan seringkali menakutkan. Walaupun Tuhan berulang kali memberi jaminan atas pertolongannya, namun iman hampir goyah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan walaupun Tuhan seringkali memberikan jaminan, berulang-ulang kali memberikan jaminan pemeliharaannya, perlindungannya untuk umat-umat Tuhan, pertolongannya yang selalu dia berikan untuk kita, tapi seringkali dikatakan, ketika kita melihat persoalan, ketika kita melihat masalah di depan kita, seringkali itu menakutkan kita, seringkali itu mencemaskan kehidupan kita. Dan iman hampir goyah. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan harus menjadi kepercayaan kita yang kokoh. Kita tidak bergantung kepada pertimbangan manusia atau kemustahilan yang terlihat. Tapi kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sumber segala berkat, sumber kekuatan, keselamatan, dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dikatakan kalau kita membaca buku Terang Roh Nubuat ataupun di dalam Alkitab menjelang hari dekatnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita akan menghadapi banyak sekali cobaan-cobaan. Ujian-ujian yang lebih besar di depan kita terbentang luas. Bahkan dikatakan seringkali kita merasakan ketakutan, kecemasan dengan peristiwa-peristiwa besar, kesusahan yang terjadi di depan kita. Namun saudaraku, pertanyaan yang sangat penting pada malam ini adalah bagaimana kita menumbuhkan iman yang tidak tergoyahkan agar kita terus berdiri di tengah-tengah api pencobaan. Bagaimana saudara dan saya bahkan seluruh umat-umat Tuhan memiliki iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak tergoyahkan, berdiri teguh di atas api pencobaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pelajaran kita malam hari ini, kita ingin mempelajari kehidupan ketiga pemuda Ibrani yang mereka dibuang ke Babel, yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kehidupan tiga orang pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjadi satu teladan bagi kita pada saat ini. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lalu ayat 18 katakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, luar biasa seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Meskipun Daniel telah menceritakan patung yang terjadi dalam Daniel pasal 2. Tapi raja yang begitu sombong, raja yang begitu angkuh, raja yang belum sepenuhnya bertobat datang kepada Tuhan, mendirikan patung yang berbeda. Seperti yang dinyatakan dan diceritakan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 2. Dia mendirikan patung emas patung yang semuanya terbuat dari emas, yang didirikan di atas dataran Dura. Bahkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dikatakan kita melihat semua orang pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan, semua bila mana mereka telah mendengarkan musik ceracap ataupun seruling pada saat itu, mereka harus tunduk dan menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki satu prinsip dalam hidup mereka. Kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kami tahu bahwa Allah sanggup melepaskan kami. Tapi seandainya Allah tidak melepaskan kami, kami tidak akan pernah menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka memiliki iman yang begitu sungguh-sungguh.
Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka memutuskan diri mereka masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu daripada mereka harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Lebih baik mereka mati hidup-hidup terbakar oleh karena mereka setia kepada Tuhan daripada mereka melanggar akan perintah Tuhan. Namun saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita memiliki iman yang begitu kuat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri teguh di dalam api pencobaan itu. Saudaraku, yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki kualitas iman yang sejati dan kepercayaan mutlak kepada Allah. Saudaraku, mereka memiliki kualitas iman yang sejati dan kepercayaan yang mutlak kepada Allah. Dikatakan bahwa iman mereka tidak pernah didasarkan pada jawaban-jawaban doa yang mereka terima secara kuantitatif. Seringkali kita berpikir, saudaraku, kalau kita berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan memberikan jawaban-jawaban, kita berkata, oh Tuhan sudah mendengar, dan itu membuktikan bahwa kita memiliki iman yang kuat. Tapi seringkali, saudaraku, ketika apa yang kita minta sama Tuhan, apa yang kita doakan, dan Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita harapkan, lalu kita katakan, kita kurang iman. Saudaraku, sering kita memanipulasi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi iman tidak seperti itu. Dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu pasti bahwa Tuhan akan melindungi mereka dan melepaskan mereka dari dapur perapian yang menyala-nyala, yang telah dipanaskan 7 kali lipat oleh Raja Nebukadnezar. Saudaraku, bayangkan kalau kita lihat 7 kali lipat dipanaskan. Bahkan sampai orang yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego mati, terbakar. Oleh karena dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi dikatakan mereka juga tahu bahwa Allah tidak selalu melakukannya. Mereka tahu Allah sanggup melepaskan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa Allah tidak akan selalu melakukannya. Dikatakan bahwa iman sejati mereka tidak menekuk atau memaksa Allah agar sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi iman sejati itu dikatakan menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ini yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat berdiri di tengah-tengah api pencobaan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Allah. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita melakukan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudaraku, alasan yang kedua mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka berdiri teguh dalam iman mereka. Dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki komitmen total kepada Tuhan. Saudaraku, komitmen total. Mereka memiliki kesetiaan. Mereka memiliki loyalitas yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan dikatakan loyalitas atau kesetiaan itu akan tetap ada dan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki komitmen, kita percaya bahwa tidak mungkin kita akan tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah api pencobaan. Komitmen adalah keputusan hati, janji yang terpatri di dalam hati kita. Komitmen adalah ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk tetap taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan, kesulitan, dan kesesakan yang menghadang. Saudaraku, inilah prinsip dari umat Tuhan. Bahkan ketika terjadi pandemi COVID saat ini, kita tetap setia, kita tetap berharap, dan kita tidak pernah menyerah, karena kita tahu Tuhan akan menolong kita di dalam setiap kesesakan, kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku, dikatakan komitmen jauh lebih kuat dari sekedar janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Karena komitmen lahir dari sikap hati. Sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari mulut. Inilah yang Tuhan inginkan daripada kita. Umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan ingin agar kita memiliki komitmen total untuk setia kepada Allah. Untuk mengasihi Dia. Satu keputusan hati yang terpatri dan terukir di dalam hati kita. Yang tidak akan tergoyahkan. Bila mana kita memiliki komitmen total kepada Tuhan, saya percaya, kita percaya, kita akan tetap berdiri di tengah-tengah api pencobaan itu. Ayub 23 ayat yang 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub yang sudah mengalami penderitaan api pencobaan yang begitu berat, dikatakan dia tahu jalan kehidupanku, dan ketika Allah menguji aku dikatakan, maka aku akan timbul seperti emas. Luar biasa keyakinan daripada hamba Tuhan Nabi Ayub. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus 1:6 ayat 7 katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan katakan, jikalau saat ini kita mengalami penderitaan, api pencobaan, firman Tuhan katakan, jangan kamu apa? Jangan kamu berduka cita, tetapi bersuka citalah. Firman Tuhan katakan, bergembiralah. Ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami api penderitaan dalam hidup ini. Karena kita tahu Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita. Seperti emas yang dimurnikan. Saudaraku, bagaimana kita mengawali sebuah komitmen? Kita akan mengawali komitmen dari perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Bahkan sampai kepada perkara-perkara yang besar. Kita akan memiliki komitmen untuk bertekun dalam doa. Setiap saat, saudaraku. Saya percaya umat-umat Tuhan di seluruh dunia lebih banyak berdoa saat ini. Ketika pandemi COVID terjadi saat ini. Bahkan kita begitu banyak waktu yang kita berikan untuk berdoa. Kita harus memiliki komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita harus memiliki komitmen dalam pelayanan yang sederhana untuk bersaksi bagi orang lain. Dan kita bersyukur saudaraku ada kabar baik di buku bacaan doa kita pada saat ini. Seorang evangelis yang bernama Robert Costa. Dia dikatakan menyelenggarakan program penginjilan daring atau online. Dan dikatakan dari penginjilan online itu ada 245.000 orang yang berpartisipasi dalam pertemuan mereka baru-baru ini. Luar biasa saudaraku. Bahkan ada seorang evangelis yang bernama John Bradshaw. Dikatakan dia mengadakan KKR. Dan puluhan ribu yang hadir secara online. Kita percaya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika pintu-pintu tertutup saat ini. Ketika umat-umat Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi mereka harus berada di rumah. Kita percaya Tuhan membuka peluang-peluang untuk pelayanan penginjilan. Kita percaya saudara-saudaraku. Melalui pandemi COVID ini kita percaya penginjilan tidak akan pernah berhenti. Tetapi penginjilan akan terus berjalan. Bahkan lebih besar hasil penginjilan itu ketika terjadi pandemi COVID ini. Kita percaya saudaraku. Ketika terjadi pandemi COVID ini, kesempatan bagi umat Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita juga harus memiliki komitmen dalam kesetiaan memelihara hari Sabat yang menjadi persoalan seluruh dunia pada waktunya nanti. Yang merupakan meterai Allah. Sangat disayangkan saudaraku kalau masih banyak anak-anak anggota di gereja kita masih sekolah hari Sabat. Mereka masih bekerja hari Sabat. Ketika kita beribadah saudara-saudaraku, di mana anak-anak kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, komitmen kita juga harus memiliki komitmen di dalam kesetiaan prinsip penata layanan. Komitmen di dalam kesetiaan menghidupkan pola hidup Kristiani. Sesuai dengan tema kita di tahun 2020 ini. Komitmen dalam mempraktekkan prinsip kejujuran. Umat-umat Tuhan yang berusaha saat ini kita mulai dari hal-hal yang kecil. Prinsip kejujuran. Komitmen dalam menghidupkan keramah tamahan. Komitmen dalam menghidupkan kemurahan hati dalam kehidupan keluarga. Komitmen untuk mengharapkan dan memilih pasangan yang seiman. Orang-orang muda, ketika mereka belum mendapatkan pasangan mereka, bersabarlah untuk mendapatkan yang seiman. Dan komitmen untuk memiliki integritas kehidupan. Kita percaya saudaraku, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Yang terakhir saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memiliki ruang kompromi dalam situasi yang sangat sulit. Inilah rahasia mengapa mereka memiliki iman yang kuat. Saudaraku, apa itu kompromi? Kompromi adalah usaha untuk mencari pengakuan dari dunia. Dosa kompromi adalah dosa ketidaktegasan terhadap kebenaran karena kita takut ditolak. Ada banyak saudaraku umat-umat Tuhan yang mereka takut ditolak sehingga mereka kompromi. Takut bertentangan, takut teraniaya sehingga mereka kompromi. Kompromi berarti menyenangkan keinginan manusia, namun di saat yang sama tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 katakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, maka mereka akan menderita aniaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami saat ini, api pencobaan yang terjadi dalam kehidupan ini, mempersiapkan kita untuk menghadapi kesusahan besar yang terjadi di depan kita. Namun kita harus kuat dan kita tetap setia kepada Tuhan. Bahkan Ellen G. White mengatakan di dalam buku Kemenangan Akhir halaman yang ke-50 dikatakan, mengapa penganiayaan nampaknya seperti tertidur?
Sebab satu-satunya ialah bahwa jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar dunia. Dikatakan hanya oleh roh berkompromi dengan dosa. Oleh karena firman Tuhan tidak begitu dihormati. Oleh karena sangat sedikit kesalehan yang vital di dalam jemaat. Yang membuat kekristenan sangat terbiasa dengan dunia. Saudaraku, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita katakan tidak ada kompromi untuk dosa, tidak ada kompromi untuk kesalahan, tidak ada kompromi untuk kejahatan, kita akan berdiri teguh dalam kebenaran. Bahkan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdiri teguh meskipun kita berada di tengah-tengah api pencobaan. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID yang terjadi saat ini, kita percaya saudaraku, umat Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak umat-umat Tuhan yang saat ini mereka harus menderita. Ada mereka yang sakit, bahkan mereka tidak boleh pergi, tidak dapat ke rumah sakit. Bahkan ada umat-umat Tuhan yang harus di PHK dari pekerjaan. Ada umat-umat Tuhan yang harus diberhentikan dari pekerjaan. Ada umat-umat Tuhan yang memiliki usaha, tetapi oleh karena pandemi COVID ini, usaha mereka begitu sepi, bisnis mereka begitu sepi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun api pencobaan itu bisa berupa api sakit penyakit. Api pencobaan itu bisa berupa kesusahan di dalam usaha dan pekerjaan. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memberkati, Dia akan menyertai, bahkan Dia akan melindungi kita. Saudaraku, inilah kiranya firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita tetap kuat dan setia. Dan kita percaya saudaraku, kita tidak tahu berapa lama pandemi COVID-19 terjadi dan akan berlalu. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai umat-umatnya. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Inilah doa dan harapan kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Silalahi. Puji Tuhan untuk pekabaran yang indah, di mana kita memerlukan iman yang teguh dalam menghadapi api pencobaan. Api pencobaan di dalam kehidupan kita, seperti yang telah kita dengarkan, berbagai macam penyakit, kesusahan yang kita alami. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mendapatkan janji yang pasti bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati pendeta di dalam tugas pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki jam doa syafaat. Doa akan dipimpin yang pertama oleh Pendeta Sangkap Simanjuntak, Ketua Distrik Lampung Utara, yang akan mendoakan pokok 100 hari berdoa. Dan akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan Pendeta Victor Sinaga, yang akan mendoakan permohonan-permohonan doa yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Simanjuntak. Kami persilahkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Yang bisa bertelut, kita akan bertelut. Yang duduk, bisa duduk saja. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada malam hari ini, di malam yang ke-37, di mana kami bersama dengan umat-umat Tuhan, terkhusus Korwil yang telah memandu akan acara ini. Biarlah kiranya setiap doa-doa yang sudah kami layangkan, berkenanlah Tuhan mendengarkan setiap seru permohonan kami, agar kiranya permohonan kami ini dapat menjadi bau-bau yang harum bagi nama Tuhan. Kami dapat bersuka cita untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, pada malam hari ini, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan yang telah dibagikan hamba Tuhan Pendeta Jet Silalahi. Biarlah kiranya setiap api pencobaan yang kami hadapi, bahwa itu dapat menguatkan akan iman kami. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mempunyai ketetapan kepada Tuhan yang hidup, bahwa Ia sanggup memberikan kelepasan dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Bapa di surga, hamba juga berdoa pada malam hari ini, terkhusus buat pimpinan kami, buat pemerintah kami, Bapak Jokowi, yang
menjadi memimpin daripada negara yang kami cintai. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan kesehatan kepada pimpinan kami, sehingga melalui itu Tuhan, Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan negara yang kami cintai ini, di mana pada saat ini, di mana kami menghadapi COVID-19, biarlah kiranya Tuhan akan menjauhkan kami, sehingga melalui itu Tuhan, maka kami akan memperoleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang telah memberikan kesaksian selama 100 hari berdoa. Biarlah kiranya setiap kesaksian yang sudah mereka sampaikan, kami dapat dikuatkan, kami dapat diteguhkan, terlebih biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang sudah memberikan kesaksian. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, bagi para medis, para tenaga kesehatan, bahkan relawan yang berjuang untuk menghadapi akan COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, sehingga melalui pengorbanan yang mereka lakukan, maka setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka akan bersukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh para pemimpin atau pimpinan kami, bahkan pemerintah, maupun usaha-usaha yang ada di negara kami yang saat ini sedang lockdown. Biarlah kiranya Tuhan Engkau akan berkarya, Engkau akan memberikan kesehatan kepada kami, terkhusus dalam hal ekonomi di negara kami ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kestabilan, sehingga melalui itu Tuhan, kami dapat bersukacita, memuji, meninggikan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, bagi para wanita dan anak-anak yang berada dalam situasi berbahaya dan memerlukan perlindungan. Bahkan biarlah kiranya Tuhan Engkau akan melindungi kami, sehingga melalui itu Tuhan, kami senantiasa bersukacita memuji muliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pekerja di bank, bahkan yang bekerja di swalayan, bahkan yang bekerja di pom bensin, yang membutuhkan, bahkan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan Engkau akan memberkati mereka, sehingga melalui itu Tuhan, pelayanan mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan permohonan yang sudah kami sampaikan ini, berkenanlah Tuhan akan mendengar dan menjawab. Doa ini akan disambung hamba Tuhan, Pendeta Sinaga. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami boleh gunakan bersama-sama untuk kembali merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dalam doa malam hari ini. Tuhan, kiranya tidak putus-putusnya doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, agar kiranya itu menjadi permohonan yang indah di hadirat-Mu. Juga setiap doa dan pokok doa yang sudah disampaikan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kasih karunia-Mu, dan kami percaya akan banyak mujizat terjadi setelah doa-doa ini disampaikan. Kami berdoa untuk beberapa permohonan yang sudah ditentukan malam hari ini. Berdoa untuk kesembuhan bagi hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Bapak Floyd Ribok, Pendeta Jeki Runtu dan Ibu Nelly Runtu yang sementara dalam pemulihan dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Demikian juga Pendeta Asep Supriyatna, Ibu R. Ginting, Saudara Royke, Ibu Lamria Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tuturong, mertua dari Bapak Budi Darmadi, Bapak Depak Pahang, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan, Boru Simbolon, Pendeta Linton Hutagaol, Bapak Nofri Langi,
Bapak Lester Limbong, Bapak Jimmy Simanjuntak, Bapak Henry Gultom, dan Bapak A. Haryanja. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan juga yang masih terbaring sakit yang tidak kami sebutkan pada malam hari ini namanya. Tapi Tuhan yang akan menyertai, menolong, melawat mereka satu persatu, menumpangkan tangan yang penuh kuasa dari surga, menyembuhkan mereka, memulihkan segala sakit penyakitnya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang sementara berjuang kesembuhan dari penyakit kanker yang sedang mereka alami. Ibu Meina Fernandes Borumanurung, Albert Timotius, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiomsi Gultom, Ibu Dewi Ginting, Saudara Adrian Kumaat, Abigail Ros Sianturi, dan mungkin juga masih banyak sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang juga mengalami peristiwa yang sama. Tuhan, mereka berjuang untuk disembuhkan. Mereka menggunakan banyak cara untuk mendapatkan kesembuhan. Dan mereka juga percaya kesembuhan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan hati mereka, teguhkan, dan biarlah mereka tetap berseru hanya kepada Tuhan. Di saat waktu yang tepat, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan mereka akan menjadi alat Tuhan, sumber kesaksian bagi banyak orang. Bagaimanapun Tuhan tetap memberikan kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang yang sakit yang berseru kepadamu. Kami juga berdoa, ucapan syukur, menyampaikan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan atas jawaban doa bagi kesembuhan Pendeta Rudi Situmorang. Terima kasih Bapak, hamba Tuhan telah dipulihkan, dan biarlah ini juga menjadi harapan bagi kami bahwa sahabat-sahabat dan hamba-hamba Tuhan yang lain juga akan mendapatkan kesembuhan. Kami juga mendoakan orang tua dari Kak Lambas Haryanja yang baru saja kami dengar informasi bawa ke rumah sakit, masuk ruang ICU untuk mendapatkan perawatan. Tuhan, sembuhkanlah orang tua ini. Berkati Kak Lambas dan seluruh keluarga yang berikan dukungan. Bila mereka boleh dipenuhi pengharapan dan kekuatan penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sumber kesembuhan bagi orang tua ini. Kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami dalam penyertaan dan berkat bagi yang sedang bertugas di masa-masa yang sulit ini. Para medis, seluruh pegawai rumah sakit Advent, baik yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan juga Manado. Tuhan, mereka juga adalah alat-Mu yang memiliki risiko menghadapi sakit penyakit di saat-saat yang mengerikan ini. Tapi Tuhan akan memperlengkapi mereka, bukan dengan hanya alat pelindung diri, tapi Tuhan yang akan melindungi mereka terhindar dari segala penyebaran virus, sehingga mereka dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang baik boleh meneruskan tugas pelayanan mereka. Kami juga mendoakan para perawat, dokter-dokter yang juga bertugas di rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta yang lain. Yang kami tahu Tuhan banyak hamba-hamba-Mu, umat-umat Tuhan yang juga bekerja melayani di rumah sakit yang sedang menghadapi penyakit yang mengerikan ini. Tuhan tolong mereka, agar mereka juga selalu dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa, memohon berkat Tuhan perlindungan bagi para relawan yang berada di seluruh tempat di garda terdepan, agar diberikan kekuatan, kesehatan, imun tubuh yang kuat, yang cukup, dan mereka memiliki tubuh yang sehat untuk melanjutkan tugas mereka. Di antaranya Dior Manta Tambunan, Saudara Jetro Sinambela, Piliana Endang Saputra, Siska Sari Purba, dan juga masih banyak yang lain kami percaya yang memberikan waktu dan hidup mereka untuk melayani di banyak tempat pada saat ini. Kami juga doakan orang muda yang sementara sedang menunggu pekerjaan, mencari dan menemukan pasangan hidup mereka. Tuhan, di masa yang sulit ini,
Tentu saja pekerjaan sulit untuk dilakukan, tapi Tuhan akan menolong mereka. Di saat-saat yang tepat nanti, ketika wabah ini berakhir, Tuhan juga akan menyediakan yang terbaik untuk seluruh kebutuhan orang-orang muda di jemaat Tuhan ini. Kami juga mendoakan keluarga Firman, keluarga pendeta muda Rolanda Sihotang, keluarga Bapak Lukas yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Tuhan berkati ibu, Tuhan berkati proses persiapan persalinan, semua akan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Robert Damaling, agar permohonan kerinduannya mendapatkan visa, izin tinggal di Amerika Serikat boleh mendapatkan proses yang baik, dan semua akan lancar, dan hamba Tuhan juga menjadi berkat bagi keluarga yang sementara tinggal di sana. Tuhan, kami percaya, masih banyak doa-doa dan harapan yang kami mau sampaikan kepada Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau tetap baik, selalu baik, dan penuh kasih rahmat sejak dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan akan berubah, dan Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Di masa-masa yang sulit ini, Bapa, ada banyak rumah tangga, keluarga-keluarga jemaat-Mu yang terdampak, yang mungkin saja dalam kesedihan, kesusahan, dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan meninggalkan umat-Mu, dan biarlah kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini, karena kami persembahkan doa ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Simanjuntak dan Pendeta Sinaga yang sudah memimpin doa syafaat kita pada malam hari ini. Dan kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita sudah mengikutinya dengan baik. Kita akan menutupnya dengan doa tutup akan dilayankan oleh pembicara kita, Pendeta Silalahi. Kami persilakan Pendeta. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa di tengah-tengah segala penderitaan api pencobaan yang sedang kami hadapi, Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Tuhan Yesus tetap menyertai kami, dan Tuhan Yesus tetap memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kami tahu kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup untuk memberkati dan menyertai kami. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Yesus terus menguatkan kami, agar kami Tuhan tetap setia, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sementara kami melewati berbagai kesulitan, karena kami tahu Tuhan sangat. Amin. Amin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya, Pendeta Silalahi dan keluarga, juga kepada para pendoa kita. Kami mengundang kembali kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari besok dalam jam dan waktu yang sama pada malam yang ke-38, 100 hari berdoa. Kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Silakan Kak Vera.
Amin. Iya. Amin. Terima kasih dan berkati. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semuanya. Iya. Amin. Tadi mau disambungkan doanya tapi sudah dimatikan karena dipikir mengganggu, ternyata mau menyambungkan. Salam saja dari Pendeta Suarsa, saya sudah mengucapkan terima kasih. Baiklah,